Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu IPS tema 8 subtema 3 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bersama ridha Allah, amin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Pak Guru berharap agar kalian dapat mengetahui jenis pekerjaan dan ciri-ciri ekonomi masyarakat, baik masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern, sehingga kalian menjadi warga Indonesia yang baik. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, keberagaman jenis pekerjaan itu ada 2 jenis. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan yang menghasilkan berupa barang. Contoh misalnya seperti petani. Petani menghasilkan barang yaitu berupa padi. Kemudian padi dirubah menjadi beras, kemudian dijual di pasar. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang. Barang yang dihasilkan biasa berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Barang jadi adalah barang yang siap digunakan atau siap dikonsumsi. Barang setengah jadi adalah barang yang belum jadi, artinya perlu penyelesaian lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan yang dihasilkan berupa jasa atau pelayanan. Dalam pekerjaan menghasilkan jasa ini ada yang memerlukan keahlian khusus, ada juga yang membutuhkan pendidikan yang tinggi, kemudian ada pula yang hanya mengandalkan kemampuan fisik. Banyak sekali pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa, seperti diantaranya yaitu sopir, kemudian gojek online, guru, montir, atau juga polisi, dokter, pengacara, tukang cukur rambut, dan banyak lagi yang lainnya yang merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa atau pelayanan kepada seseorang. Selanjutnya yaitu corak kehidupan ekonomi masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu kehidupan ekonomi tradisional, kehidupan ekonomi modern. Pada masyarakat tradisional, mata pencarian penduduknya sangatlah tidak menentu. Hal ini dikarenakan kehidupan tradisional belum banyak mengenal adanya pembagian kerja. Hal ini juga berpengaruh terhadap penghasilan yang juga tidak tetap. Ya, jadi biasanya masyarakat tradisional itu penghasilannya itu bermacam-macam, itu tidak menetap, artinya tidak monoton. Kemudian taraf hidupnya pun juga masih kurang karena pemikirannya masih tradisional. Dia selalu menggantungkan pada kondisi alam tempat tinggalnya. Jadi ini yang menjadi ciri khusus kehidupan ekonomi masyarakat tradisional. Nah, selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi masyarakat modern. Jadi kehidupan ekonomi masyarakat modern ini berbeda dengan masyarakat tradisional karena masyarakat modern ini sudah memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan bahkan hal ini didukung oleh pendidikan yang tinggi pula. Pada biasanya kehidupan modern ini sudah menuntut penggunaan teknologi-teknologi modern dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu,
Masyarakat modern sudah tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia, akan tetapi mereka sudah banyak menggunakan kegiatan ekonominya yaitu berupa tenaga mesin, dan taraf kehidupannya sudah mulai tinggi. Mata pencarian pada kehidupan yang bercorak modern ini antara lain seperti pegawai, dokter, kemudian arsitek, dan teknisi mesin. Nah, anak-anakku, kehidupan modern ini menuntut penggunaan teknologi sehingga perkembangan zaman semakin meningkat, dan juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan iptek, perkembangan ilmu masa kini sehingga dapat menunjang pembangunan negara. Mari kita bahas LKS-nya, yaitu IPS halaman 80. Perajin tas kulit merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nomor 5, berikut bukan termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang adalah guru. 4, sebutkan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi, yaitu dokter, dosen, guru, pengacara, dan lain sebagainya. Nomor 5, apa saja contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, sopir, montir, polisi, tukang cukur, kemudian ojol, ojek online, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat halaman 83 nomor 3 ya. Berikut bukan mata pencarian masyarakat bercorak tradisional adalah dokter. Kemudian nomor 4, di bawah ini yang bukan ciri masyarakat bercorak tradisional adalah, yaitu sebagai besar bekerja pada sektor industri. Selanjutnya nomor 3, bagaimana ciri kehidupan ekonomi masyarakat tradisional? Jawabannya yaitu bergantung pada alam, tidak mengenal pembagian kerja, dan taraf hidup masih kurang. Nomor 4, sebutkan mata pencarian pada kehidupan yang bercorak modern, seperti diantaranya dokter, arsitek, teknisi mesin, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kalian buka halaman 96. Nomor 1, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah yaitu sopir. Nomor 2, di bawah ini pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pelukis. Nomor 3, pengrajin bekerja menghasilkan yaitu barang. Nomor 4, di daerah sekitar Pak Eko terhampar luas sawah. Setiap hari Pak Eko pergi ke sawah untuk mengelola sawahnya. Berdasarkan ilustrasi, pernyataan yang tepat adalah D, yaitu pekerjaan Pak Eko mencerminkan kehidupan masyarakat tradisional karena masih menjadikan alam sebagai dasar atau bahan utamanya. Artinya masyarakat Pak Eko itu masih bergantung kepada keadaan alam. Nomor 5, berikut barang dihasilkan peternak adalah daging, telur, dan susu. Selanjutnya nomor 1, jelaskan dimaksud dengan barang jadi, yaitu barang yang siap untuk digunakan. Ya, siap untuk dikonsumsi itu namanya barang jadi. Contoh misalnya nasi itu sudah barang jadi. Tapi kalau beras masih belum barang jadi, akan tetapi barang setengah jadi karena beras masih belum bisa dikonsumsi. Nomor 2, apa yang kita dapat setelah kita bekerja? Yaitu kita akan mendapat gaji atau upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 3, apa pekerjaan seorang distributor? Pekerjaan distributor adalah mengantarkan barang produsen hasil industri atau dari penghasil barang, yaitu menuju konsumen. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Yaitu pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa atau pelayanan.
ya seperti dokter, kemudian guru, polisi. Jadi yang dihasilkan bukan berupa barang akan tetapi pelayanan atau jasa. Nomor 5, di sekitar rumah Mega banyak yang bekerja sebagai guru, arsitek, seniman, dokter, dan pegawai. Menurutmu bagaimana corak kehidupan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tempat tinggal Mega? Jadi corak kehidupan ekonomi pada masyarakat Mega yaitu merupakan corak ekonomi modern. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghasil jasa seperti guru, arsitek, seniman, dokter, ataupun pegawai. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan LKS pada IPS pada tema 8 subtema 3. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.